Yosafat mengangkat hakim-hakim. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel, untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini, imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Shalom saudara. Orang yang hidup mengasihi Tuhan biasanya akan mendorong orang-orang lain di sekitarnya untuk juga hidup mengasihi Tuhan. Hal ini jugalah yang terjadi pada Yosafat, saudara. Sebagai raja yang mengasihi Tuhan, ia mendorong rakyatnya untuk hidup yang benar. Ia mengangkat hakim-hakim dengan disertai instruksi bahwa mereka harus melakukan pekerjaannya dengan mengingat bahwa mereka bekerja bagi Allah, bukan bagi manusia. Sebab itu saudara, mereka tidak boleh curang atau menerima sogokan. Sementara di Yerusalem sendiri, Yosafat menunjuk beberapa orang Lewi, imam dan kepala puak untuk menangani masalah-masalah rakyat berkaitan dengan penerapan hukum Tuhan dan perselisihan. Instruksi Yosafat kepada mereka pun penting, yaitu mereka harus bekerja berdasarkan rasa takut akan Tuhan, setia, dan juga memiliki ketulusan. Bagi Yosafat, bekerja harus dilakukan untuk Tuhan. Sebab itu orang tidak boleh bekerja demi kepentingan diri sendiri semata, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan harus dilakukan dengan benar dan kudus. Ini poinnya, saudara. Kalau kita berkata bahwa pekerjaan ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka harus dilakukan dengan benar dan kudus, bukan dengan curang maupun juga dengan kegelapan. Tak ada tindakan apapun yang boleh mencemari kebenaran dan kekudusan suatu pekerjaan. Orang harus bekerja dengan rasa takut akan Tuhan,
Dengan demikian saudara, berbuat curang, berlaku tidak adil, dan menerima suap seharusnya tidak ada dalam kamus orang-orang yang hidup dan bekerja bagi Tuhan, apapun bidang kerjanya. Setiap pekerjaan harus kita lakukan dengan setia. Setia dalam memenuhi hukum daripada kerja itu, setia juga dalam memenuhi target di dalam pekerjaan, dan tentunya semua juga harus kita kerjakan di dalam kebenaran. Pertanyaannya, sudahkah dalam pekerjaan kita, saudara, kita juga melakukannya untuk kemuliaan Tuhan? Artinya, kita lakukan dengan kebenaran dan kekudusan. Kita belajar mulai hari ini. Kerjakan segala sesuatu di dalam kebenaran dan kekudusan, apapun bidangnya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya apapun yang kami kerjakan itu untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Maka tandanya adalah kami mengerjakan di dalam kebenaran, kami mengerjakan di dalam kekudusan, kami mengerjakan tidak melawan hukum atau aturan, tetapi kami kerjakan semuanya itu di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Karena itu ampuni kami Bapa jika selama ini di dalam pekerjaan kami sering berlaku curang, sering berlaku gelap, sering berlaku yang tidak benar. Tapi kami mau belajar mulai hari ini, kami mau hidup dalam kebenaran dan juga di dalam kekudusan, baik itu ketika diketahui orang maupun juga ketika sendirian, bahkan termasuk ketika merancang pekerjaan. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukan firman-Mu ini. Demikian juga hamba-Mu mengingat untuk persekutuan dari pengurus PJGKT wilayah bersama dengan penatua wilayah 5. Tuhan tolong yang akan dilaksanakan pada hari Senin 5 September. Biarlah melalui persekutuan ini kami saling dikuatkan satu dengan yang lain. Bahkan kami pun juga terus-menerus makin setia di dalam pekerjaan Tuhan, dan itunya di dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.